Yo, kembali lagi dengan Crush Movie yang selalu siap sedia menemani hari-hari kalian, terutama buat si paling pecinta film. Cocok banget dengan Crush Movie. Kali ini kita akan mereview film dengan judul The Exorcism of God, yang artinya film ini adalah film pengusiran setan yang dilakukan oleh pastor yang memiliki mukjizat Tuhan di tubuhnya. Film ini resmi dirilis pada 27 September 2021 dan mendapatkan rating 5,3 versi IMDb. Film ini mengangkat kisah dari sang pastor yang memiliki pengalaman kelam saat membantu orang yang kerasukan oleh iblis jahat bernama Balban. Meski pastor berhasil, Balban mampu membaca pikirannya yang ternyata menaruh perasaan terhadap pasiennya secara diam-diam. Dia pun merasuki tubuh pastor dan menanam bibit spesial ke tubuh pasiennya. Penasaran dengan kelanjutan film yang satu ini? Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke filmnya guys. Dan inilah The Exorcism of God. Di suatu malam, saat hujan deras dan petir menyambar, ada seorang pria yang terburu-buru masuk ke sebuah rumah untuk menjemput pastor. Pastor itu dibawa ke rumahnya karena keadaan darurat. Di rumah itu, seorang ibu-ibu memohon pertolongan kepada pastor ini untuk membantu anaknya yang kerasukan. Iblis ini sudah hampir mengambil tubuh wanita itu 90%. Jadi, jika tidak diselamatkan sekarang, maka dia tidak akan selamat. Iblis ini sangat jahat. Pastor ini bernama Peter. Dia menelpon gurunya, yaitu Bapak Michel, untuk melakukan pengusiran setan. Tapi gurunya tidak mengizinkannya karena dia masih kurang fasih. Peter yang melihat keadaan darurat memaksa untuk menyelamatkan wanita itu. Semua keluarga keluar dan tinggal pastor dan wanita itu. Pastor merekam dan melakukan pengusiran iblis. Tiba-tiba iblis ini menggoda Peter dengan membuat Peter nafsu kepadanya. Dia membuka sedikit bajunya di depan Peter. Peter terus melakukan pengusiran. Sampai akhirnya wanita ini tidak sadar dan dia berubah menjadi diri aslinya. Tapi dia mencium Peter dan Peter tergoda. Beberapa saat kemudian Peter dirasuki oleh iblis itu. Dan terjadilah cangkul-menjangkul di ledang pasiennya itu. Dan di saat kejadian ini direkam oleh kamera guys. Setelah kejadian itu 18 tahun kemudian, di sebuah penjara ada petugas sipil yang tangannya ditarik sampai jarinya putus setelah mengantar makanan ke sebuah sel paling berbahaya. Kini kehidupan Peter berubah. Dia menjadi petani dan menjaga anak-anak di sebuah panti asuhan. Peter juga sering membagikan sembako ke penduduk di sana. Sampai akhirnya ada ibu-ibu yang memanggilnya dan meminta pertolongan karena anaknya sakit parah. Pastor mengecek keadaan anak ini dan anak-anak ini berbicara saat ada Peter. Peter membawa anak itu ke rumah sakit. Di rumah sakit banyak anak-anak yang sakit seperti terserang virus aneh yang hanya menyerang anak-anak dan belum ditemukan obatnya. Di gereja Peter seperti biasa menjadi penceramah saat semua pulang. Dia diberitahu dokter kalau sudah ada 4 anak yang meninggal dan sepertinya ini adalah hukuman dari Tuhan. Peter terus bertaubat atas kesalahannya di masa lalu walaupun karena tubuhnya dirasuki oleh iblis jahat. Peter pergi ke kota Meksiko dan dia ingin mengakui dosanya di masa lalu ke sebuah ketua gereja. Tapi ketua itu bilang Peter tidak usah ragu karena kesalahannya karena ia sudah banyak membantu penduduk di sana. Peter bahkan diberikan uang banyak untuk terus membantu orang lain. Esoknya, Peter mulai membawakan obat ke rumah sakit dan semua orang bahagia. Malamnya Peter memohon lagi dan bertaubat atas kesalahannya. Tiba-tiba ada suara dan Peter menghampirinya. Tiba-tiba ada jejak Sarah. Peter mengikuti jejak itu dan ada makhluk mengerikan yang akan membunuh Peter. Peter kaget dan makhluk itu menghilang. Ternyata Peter sedang mimpi buruk. Dia mendapat telepon dari ketua sipir untuk datang besok karena ada yang sangat membutuhkan seorang pastor. Esoknya Peter datang ke penjara itu dan dia diantar ke sebuah tahanan yang sedang kerasukan. Walaupun sudah disembuhkan, tapi iblis itu tetap mau ke badan wanita itu. Saat menyapanya, iblis itu langsung bilang kalau dia kangen kepada Peter dan dia ingin lagi. Hah?
Peter kaget, ternyata iblis itu adalah yang 18 tahun lalu merasuki dirinya. Satu ruangan tiba-tiba kesakitan karena ulah iblis itu. Peter meminta maaf tidak bisa membantunya. Tapi ibu anak itu memohon. Ternyata ibu anak itu adalah wanita yang dulu dibantu Peter 18 tahun yang lalu. Wanita itu sadar apa yang telah dilakukan Peter, tapi dia memaafkannya karena saat itu Peter dirasuki. Malamnya Peter kembali bangun tengah malam dan diganggu oleh makhluk jahat yang kemarin mengganggunya. Makhluk itu tiba-tiba ada di samping Peter. Untung Peter langsung berdoa dan setan itu menghilang. Tapi kagetnya setan itu muncul dari atas. Hari pun berganti. Anak yang kemarin sempat ditolong, Peter tidak tertolong. Ibunya dan Peter sangat terpukul karena anak itu tidak selamat. Malamnya seperti biasa menghibur anak-anak. Dia teringat masa lalu saat dia muda. Dia juga sering menghibur anak-anak saat Natal. Dan dia tertarik kepada wanita yang dia tolong 18 tahun yang lalu. Wanita itu bernama Magali. Peter menyampaikan wanita yang kerasukan ketua gereja untuk melakukan pengusiran setan dengan syarat ada yang membantu Peter. Dan Peter pun memanggil Bapak Michelle. Michelle pergi ke rumah Peter dan mereka berpelukan karena sudah lama tidak bertemu. Peter menjelaskan semua yang terjadi. Bahkan di masa lalu dia pernah berbuat dosa. Dia gagal mengusir iblis itu. Malamnya, Peter membakar kaset video masa lalunya. Dia teringat saat ia dirasuki. Ternyata dia memperkaos Magali, guys. Walaupun itu ulah iblis, tapi anak-anak itu menjadi anak Peter. Yah, wanita yang sedang kerasukan sekarang adalah anak kandung Peter. Tapi tidak ada yang mengetahui ini karena akhirnya Magali sembuh. Di gereja seperti biasa ada suster yang berdoa. Tapi tiba-tiba ia diganggu oleh makhluk yang selama ini juga menghantui Peter. Dia menemukan kain putih yang setelah dibuka ternyata isi mayat bayi. Ada juga iblis perempuan yang berhasil merenggutnya. Saat anak-anak semua tertidur, ada yang terbangun karena sadar pintunya terbuka. Dia menutup pintu dan kembali ke kasurnya. Tapi tiba-tiba suster yang tadi mengetuk pintu dan dia pun kerasukan. Dia menakuti anak-anak dan semua anak-anak berteriak. Untung Magali datang dan mencegahnya. Mendengar teriakan anak-anak, Peter dan Michelle datang dan menolong mereka, serta menyembuhkan suster yang kerasukan itu dengan doa-doanya. Hari pun berganti. Peter dan Michelle mendatangi tahanan yang kerasukan itu. Tahanan itu berteriak akan membunuh mereka. Tapi Michelle tidak takut dan menantang wanita itu. Wanita ini marah dan mengamuk kepada Michelle. Iblis ini bilang dia punya kesepakatan. Para tahanan lain berteriak dan ternyata mereka semua kerasukan. Iblis ini makin marah dan menyerang dan menggigit telinga Michelle. Peter dan yang lain menolongnya sampai akhirnya wanita ini disuntik penenang dan dia tidak sadarkan diri. Peter dan Michelle mulai mengatur rencana untuk melawan iblis jahat itu. Semua tahanan harus diamankan terlebih dulu dengan cara dibius. Setelah itu mereka mulai membius semua tahanan, tapi ada satu tahanan yang berpura-pura dibius. Peter dan Michelle mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pengusiran besar-besaran. Michelle bilang kalau iman Peter harus kuat agar dia bisa mengalahkan iblis jahat itu. Magali memohon kepada Peter untuk menyelamatkan anaknya karena hanya Esperanza lah satu-satunya harapannya yang membuat dia menerima semua ini. Di sini Peter mengaku kalau dia pernah jatuh cinta kepada Magali. Pengusiran pun dimulai. Di penjara hanya ada Peter, Michelle, dan seorang dokter. Semua penjaga pulang. Tiba-tiba lampunya mati. Peter dan Michelle terus berjalan ke dalam penjara. Di dalam ruang tahanan yang kerasukan itu tidak ada siapa-siapa, guys. Pintunya terkunci sendiri dan mereka terjebak di sana. Saat dokter akan membenturkan listrik dan mencari Peter, dia menemukan tahanan yang tewas. Dia juga didatangi oleh wanita yang kerasukan itu. Saat akan membiusnya, dia justru ditusuk dari belakang oleh makhluk lain. Pintunya tiba-tiba terbuka. Peter dan Michelle pun keluar. Mereka berdua kaget melihat dokter yang sudah tertusuk. 3 tahanan lainnya juga kerasukan dan berusaha menyerang mereka. Michelle terus melawannya, sedangkan di sisi lain wanita yang kerasukan menyerang Peter. Saat akan membunuh Peter, dokter itu menolongnya dan justru dokter yang ditusuk berkali-kali sampai tewas. Malaikat tertinggi juga muncul di hadapan mereka. Tapi untungnya Michelle bisa mengalahkannya. Tapi dia juga tertusuk oleh wanita itu. Mereka berdua kabur dari serangan mereka. Saat mereka menemukan tempat persembunyian, Michelle sadar kalau ada Michelle tidak berguna karena ia membawa dosa besar. Michelle memarahi Peter, tapi Peter pun juga berusaha memohon ampun.
Michelle pun mulai kehilangan arah dan mati di tempat. Dia menitip pesan kepada Peter untuk tidak melakukan perjanjian apapun dengan Balban. Michelle kabur dan bersembunyi lagi. Di tempat persembunyian, kini Peter membuat video pengakuan tentang apa saja yang telah ia lakukan di masa lalu. Dia mengirimkan video itu ke ketua gereja dengan harapan agar dia dihukum sesuai kesalahannya, walaupun dia harus merelakan semua miliknya saat ini. Semua datang dan kini doa Peter berfungsi. Makhluk yang selama ini menghantui Peter itu juga datang. Peter melawan mereka, tapi iblis memukulnya dari belakang. Setelah sadar, Peter sudah diikat di kursi. Semuanya sudah senang karena mereka akan menang melawan pastor. Karena doa-doa Peter yang kuat, dia masih bisa terus melawan mereka semua. Mereka berusaha mengusir Tuhan dari tubuh Peter, tapi Peter mempertahankan imannya. Di ruangan anak-anak, suster juga hampir dibunuh oleh iblis jahat. Peter terus memaksa Balban agar keluar dari tubuh itu. Semua anak-anak mulai kejang-kejang. Akhirnya Balban mengalah dan dia mau keluar dari tubuh wanita itu dan menyelamatkan semua anak-anak panti dengan ganti Tuhan keluar dari tubuh Peter, alias Peter tidak menjadi seorang pastor. Terpaksa Peter setuju agar anak-anak itu selamat semua. Pagi harinya Peter berhasil mengeluarkan anaknya dengan selamat dan tidak kerasukan. Magali sangat senang anaknya bisa selamat dari iblis jahat itu. Di sebuah gereja, Peter yang berceramah ini disambut bahagia oleh semua penduduk karena dia dipercaya telah membawa mukjizat dari Tuhan. Di luar gereja juga banyak yang menyambutnya, termasuk ketua gereja. Peter menjelaskan tentang videonya, tapi ketua gereja sudah menghapus video itu karena alasan itu adalah pengakuan untuk mendapatkan berkah Tuhan kembali. Anaknya juga berterima kasih kepada Peter tanpa tahu kalau itu ayahnya. Tapi kini ternyata yang ada di tubuh Peter bukanlah Peter guys, tapi Pangeran Balban. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Yah, sangat keren guys film yang satu ini. Jika keren, klik tombol subscribe dan like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Crush Movie semakin semangat untuk kontennya guys. Nah, sampai bertemu di film-film selanjutnya guys. See you!